Nama aku Faira, bisa dipanggil Kak Faira, kadang Faira. Aku adalah seorang graphic designer, freelancer graphic designer, dan juga suka mengerjakan berbagai digital marketing juga. Oke. Halo, aku Melvi, founder dari Woman 9.0 bareng sama Faira. Di samping itu aku juga CFO di Heliosinar, sebuah startup yang bergerak di pembangunan renewable energy di Indonesia. Halo semuanya, aku Rahma Putri, aku CEO and founder dari Muki dan juga seorang fashion designer. Hai, aku Nun. I'm a wife, mother, dan juga digital creator. Halo, saya Grace Carolina. Saya CEO dari GC Aesthetic Clinic yang berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru. Menjadi seorang wanita bagi aku itu bisa dibilang harus untuk menerima berbagai peran yang bisa dibilang nggak mudah juga, karena banyaknya tuntutan juga menjadi peran. Karena menjadi wanita tuh kita tuh harus menjadi kuat salah satunya. Sebenarnya yang aku pelajarin dengan menjadi perempuan adalah kita punya kelebihan yang dimana kita itu punya rasa empati yang lebih tinggi, mungkin kesabaran juga yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kita sebenarnya mungkin relatively aku percaya diri kalau perempuan itu sebenarnya bisa ngelakuin banyak hal sama seperti laki-laki juga. Oke, buat aku seorang perempuan itu sangat capable of so many things. Dan apalagi di zaman sekarang ini banyak banget yang bisa kita lakuin dan lebih bebas, apalagi untuk menjadi ibu dan juga bekerja. Itu satu hal yang luar biasa di fast pace life ini. Kalau dulu jadi seorang wanita tuh harus bisa masak, harus pintar dandan, harus pakai baju cantik. Kalau sekarang being a woman, being a mom di rumah, aku harus happy. Aku harus happy, aku harus fully charge. Karena kalau akunya happy, anak-anak happy. Dan kalau anak-anak happy, I can work from home with them too. Bangga banget menjadi seorang wanita karena tentunya wanita itu lebih spesial ya menurut saya. Kenapa lebih spesial? Kita itu tugasnya mengurus keluarga, tetapi kita juga harus bisa membantu membantu suami untuk mensupport kesejahteraan keluarga kita sendiri. Oke, jadi untuk awalnya ini aku sebenarnya mulai sebagai fashion designer dan sudah 8 tahun di dunia desain. Jadi aku sama Fai adalah seorang founder dari Woman 9.0. Di samping itu kita juga punya kesibukan masing-masing. Aku di kantor tadi aku membangun startup sendiri, Heliosinar namanya. Selain itu juga aku sering jadi mentor untuk social startup biasanya. Jadi dulu tuh kerja anak korporat lah, sampai akhirnya aku dari korporasi pindah ke startup. It's so fun, seneng banget kerja di startup, seru ketemu orang-orang baru, kesana kesini. And then boom, I was pregnant when I was enjoying my time working. Aku putusin untuk kembali kerja setelah selesai cuti hamil. Sebulan berlalu, ternyata mother instinct is a serious thing. Bagaimana saya bisa mengatur waktu ya sebenarnya? Mengurus keluarga, mengurus anak-anak, tetapi harus juga bisa bekerja. Tentunya ini pekerjaan yang nggak mudah, tetapi enjoy aja. Tapi suatu saat di tahun 2016 aku decide untuk take a break from fashion karena sangat menguras mental health aku, dan akhirnya aku balik lagi ke comfort food yang aku suka, dan yaitu baking. Aku ada seorang graphic designer dan juga sering banget ngurusin untuk berbagai digital marketing. Dan akhirnya what do we do baby girl? Kita putusin buat building sosial media, jadi digital creator. Kebetulan kenapa usaha kecantikan yang dipilih? Karena saya melihat akhir-akhir ini demand-nya untuk kecantikan itu luar biasa. Baik dari anak-anak muda sampai yang sudah tua-tua, semuanya mau tampil cantik, mau berubah. Bahkan bukan perempuan saja, para pria pun juga banyak yang sudah ke salon ataupun ke klinik-klinik kecantikan untuk mau berubah lebih baik.
aku tuh seneng banget sama hal-hal yang indah-indah gitu loh. Jadi aku tuh berharap dengan aku memvisualisasikan hal-hal tersebut menjadi sebuah karya, itu aku berharap untuk menjadi apa ya, ada impact-nya lah untuk orang-orang gitu. Passion and purpose, sebenarnya dari kecil itu, dari SD bahkan, I'm always committed and very passionate in what I do di baking dan juga desain. Ya itu tadi deh, karena mungkin biasa kerja ya, karena biasa kerja di rumah aja, mulai mikirin nih, ya sama anak-anak aja bisa sambil ngapain ya di rumah, yang dikerjain dari rumah biar bisa sambil sama anak-anak. Ternyata sekarang ada namanya nih kerjaan baru sih, digital creator ini, dan itu kita seru ya kasih ya. Akhirnya ya dengan cerita yang awal, kenapa aku keluar dari fashion sementara itu, take a break karena aku lumayan capek lah ya dengan pekerjaannya, dan akhirnya memulai Muki. Iya, jadi aku sama Faira tuh punya background yang sangat berbeda gitu, tapi kita berdua tuh sama-sama struggling dengan kepercayaan diri. Nah, kita tuh melalui Woman 9.0 kita tuh pengen membuat perempuan-perempuan ini yang terutama yang punya isu dengan kepercayaan diri itu, supaya mereka itu sadar gitu value dirinya seperti apa, mereka belajar untuk menghargai dirinya, sehingga mereka tuh nggak demanding dalam relationship, juga dalam karir juga merasa nggak terhambat. Tiap situasi beda pastinya. Kalau lagi serius begini kira-kira pakai bajunya serius tapi fun. I usually wear black karena aku ngerasa kalau aku pakai baju hitam tuh I look good gitu. Terus aku juga suka style yang lebih formal, kayak baju yang aku pakai sekarang nih sebenarnya ini tuh mungkin lebih sering dipakai untuk kalau pergi ke tempat atau acara yang memang meeting gitu. Tapi aku ngerasa nyaman dan aku ngerasa seperti diri aku kalau aku pakai baju seperti ini. Mencoba untuk simpel mungkin, dan kalau lihat wardrobe aku di rumah di lemari, suami aku bisa confirm kalau baju aku antara hitam atau nggak putih, that's it. Nggak ada yang fanatik. Saya biasanya tampil, maunya sih selalu tampilnya chic. Keseharian saya kadang juga pakai jeans, pakai casual ya. Jadi apa aja, biasanya menyesuaikan. Casual pakainya sneakers, kalau dress pakainya shoes, gitu aja. Kalau aku pribadi, aku tuh suka banget sama sesuatu yang warnanya pink. Ini kayak aku bawa, mau aku tunjukin. Nih, aku tuh selalu kayak sering banget sekarang ini pakai baju yang ada pink-pinknya gitu, atau misalnya aku pakai baju putih semua tapi aku ada warna pinknya, karena entah kenapa ya, mungkin karena aku graphic designer ya, warna tuh bikin aku happy gitu loh, dan aku tuh suka banget warna pink, kayak bikin aku lebih merasa happy, kayak I'm so cheerful today, I'm so happy today gitu. Oke. Seperti tadi udah saya sempat sampaikan, jadi perempuan itu sebenarnya nggak mudah, ya. Kita mengemban tugas, apalagi seorang wanita yang sudah married, kita mengemban tugas menjadi seorang istri, ya, seorang ibu, ya, harus mengurus anak, mendidik anak. Menjadi perempuan untuk di era sekarang ini nih benar-benar bisa dibilang challenging and also a privilege. Karena dengan dunia digital sekarang cepat banget, semua orang bisa melakukan apapun asal ada niat. Menurut aku sih ya, jadi perempuan itu harus, bagi aku perempuan itu harus menerima peran-peran besar yang diberikan gitu. Karena jadi perempuan itu sebenarnya bisa dibilang nggak mudah juga ya. Perempuan itu kayak generation starter ya. Jadi kita itu perempuan mungkin yang zaman dulu pikirannya perempuan itu hanya di dapur ngurus anak, suami gitu. Nothing wrong with that, dan masih banyak yang seperti itu. Aku salah satunya termasuk di rumah walaupun sambil digital creatoran. Oh, thank you baby for taking care of Brooks. Perempuan itu adalah tonggak, baik dalam rumah tangga maupun peran di luar itu gitu ya. Kenapa aku bilang sebagai tonggak? Karena kita tuh adalah supporting system. Kita adalah leher, kemudian laki-laki adalah kepalanya. Jadi kalau kita yang nggak kuat, gimana kepalanya itu mau kuat? Dari aku, jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kita ini terbiasa untuk melihat sesuatu dari luar. Kamu misalnya tidak cukup cantik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup sukses gitu. Tapi semua orang tuh punya perjalanan dan waktunya masing-masing. Jadi waktu itu seorang guru pernah bicara sama aku, kalau kamu melihat dunia, kamu melihat ke bawah. Ketika kamu melihat akhirat, kamu melihat ke atas. Jadi dengan itu kamu akan selalu merasa bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kalau pesan aku untuk wanita-wanita di luar sana,
jadilah kuat dan kamu tuh yakin apapun yang kamu inginkan tuh bisa tercapai asalkan kamu yakin lakuin itu dengan cara konsistensi. Dan juga misalkan kamu sekarang ini lagi ada masalah ataupun lagi ngerasa kurang baik, tenang aja, banyak kok perempuan-perempuan lain yang ngalamin itu juga dan mendukung kalian gitu loh. Jadi kalian nggak sendiri, just do it what makes you happy. Seperti yang aku awal bilang, passion and purpose itu penting banget. Mungkin orang banyak bilang, passion tuh nanti aja, atau passion yang dari awal. It depends on the situation. Nggak ada yang passion tuh nggak harus di awal, passion tuh juga nggak harus di akhir. Tergantung kondisi kamu, gitu. No machine like a woman's body. Jangan terlalu keras kepada diri sendiri. Love your body, take care of your body, make sure have enough nutrition, karena kalau bukan kita sendiri yang menyayangi, mencintai, menjaga diri sendiri, siapa lagi? Kita harus juga bisa berkarya. Kita harus bisa berkarir. Kadang itu bukan harus kita jadi pengusaha, entrepreneur, nggak perlu. Berkarya itu banyak hal, tetapi kita harus bisa, paling enggak kita harus bisa punya arti buat orang lain, tapi terutama tentunya buat keluarga kita sendiri ya, punya arti buat anak-anak kita. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu gratis. Jadi your past doesn't determine your future.